الرحيم اللهم ربنا إنا نسألك بفضلك وكرمك وجودك وبعلمك وباسمك الأعظم يا مولانا أن تفهمنا وأن تعلمنا فهما وعلما وعقلا وفقها وأصولا صاحبي هذا الكتاب الإمام القاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى والإمام الشيخ محمد بن القاسم الغازي والسيد شمكان الحامد على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang ya apa? Man qusida bi adanya. Betul? Hah? Sudah ya? Sudah atau belum? Hah? Khalas. Apa? Qasama. Kemarin kan qati utari kok. Hah? Paslon apa? Le. Qasama. Setelah dia. Oke. Faslun wa ilaqtarana bida'wat tammilu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil qasamati. Adapun ini itu fasal menerangkan tentang hukum-hukum qasamah. Apa itu qasama? Qasama secara bahasa ismun lil awliya'id dammi wa li aymanihim, yaitu bagian daripada awliya'id dam, jadi walinya atau keluarganya orang yang terbunuh, ya, wa li aymanihim, dan sumpah-sumpah mereka. Jadi qasama artinya sumpah. Sedangkan secara istilah adalah halfun mu'ayyinun 'inda tuhma 'ala al-itsbati lil mudda'inin awin nafi lil mudda'a alaihim. Sedangkan secara istilah adalah sumpah, ya, muayyin yang jelas ketika terjadi tuduhan, ya, adal itsbat untuk menetapkan kepada orang-orang yang terdakwah atau yang tersangka, awin nafi lil mudda'a alaihim, atau untuk menafikan tuduhan atas mereka. Jadi ketika ada orang menuduh orang harus ada bukti. Nah yang dituduh yang nggak apa-ngapain, yang menuduhkan kamu. Maka apa? Yang dituduh tinggal sumpah, itu aja. Makanya orang mati-matian melakukan ijazah Jokowi, menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Siapa yang harus mendatangkan bukti? Ya, menuduh. Nah kok Jokowi membuktikan, kenapa? Kamu kan menuduh. Kamu kan geruduk rumahnya orang. Kamu kan datangin rumahnya orang. Ya, maka dalam hadis kan al-bayyinatu liman idda'ah wal yaminu liman angkar. Itu hadis loh. Al-bayyinatu liman idda'ah, bukti itu bagi siapa yang menuduh orang. Kok tiba-tiba muncul ada ijazah ini, ya? Kan muncul itu kan, ijazah Jokowi kan muncul, ya kan? Ini ijazahnya palsu. Wong dari dulu terkenal Jokowi tidak pernah ngeluarin ijazah. Kok tiba-tiba ada muncul ini Jokowi, ini ijazah palsu. Siapa yang ngeluarin ini? Tiba-tiba dianalisis orang banyak, dikatakan dia itu ijazah palsu. Oh, Jokowi belum menunjukkan kepada siapapun. Kok tiba-tiba muncul? Ini adalah palsu. Loh, kamu dapat dari mana ini?
Jokowi nggak pernah ngeluarin. Logika hukum aja Anda salah. Logika hukum Anda salah. Dan sudah pernah yang menggugat di sana. Saya punya teman, ustadznya yang ngirim ke sini siapa itu? Hazrul. Namanya Ustadz Syafi'un Ni'am. Dulu itu dia digugat banyak orang, diolok-olok banyak orang. Karena apa? Dikira dia apa? Dituduh dia itu bukan alumni Mesir. Ya, dia nggak pernah kuliah, dia itu cuma di Indonesia, pembohongan publik. Akhirnya saya menjadi saksinya. Ini loh, saya dulu foto-foto di Mesir. Ini tuh benar-benar alumni Mesir, benar-benar kuliah di Al-Azhar. Ada Ustadz Angga mengatakan, ini loh, dia itu dulu kan. Tapi orang hatinya sudah busuk. Walaupun kita jadi saksinya, apa? Tetap dikatakan bohong itu semua. Terus saya harus apa? Harus ngeladenin ente dan memusuhi pondoknya dia. Ini mukaddimah. Saya sudah jadi saksi dia itu benar sampai bikin video deh. Dia Gus Syafi'un Ni'am benar-benar kuliah di Al-Azhar Mesir. Tapi orang hatinya sudah busuk, ya tetap saja salah, bohong. Akhirnya saya dikatakan bohong. Ya sama juga. Ya, Jokowi pihak kampus sudah mengatakan ijazahnya dia adalah kuliah. Teman-temannya banyak bersaksi dia itu anak atau kuliah di UGM. Tapi orang hatinya sudah busuk, yuk nggak akan percaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sampai nangis-nangis, tolong dong Jokowi, ijazahnya diperlihatkan agar kami tidak tersiksa. Loh ngapain ini tersiksa? Ini terserah Jokowi. Loh kamu nuduh-nuduh sendiri, menggugat ke pengadilan sendiri, tersiksa sendiri, masuk penjara sendiri. Kuliah hukum itu perlu ini. Saya bukan mendukung Jokowi, enggak, wallahi saya ini dari dulu nggak pernah milih Jokowi. Dari dulu milih Prabowo, ternyata pilihan saya nggak jadi. Kemarin milih Anies nggak jadi. Tapi orang berpikir waras itu ya, apa? Yuk salah ini. Ya sama kasusnya dengan Ustadznya Hazrul itu. Saya sudah jadi saksi. Orang yang hatinya busuk tetap tidak percaya, tetap menuduh bohong, tetap memusuhi dia. Paham dong? Ya. La haula wala quwata. Faslun ayada faslun wa idza qarana jikalau menyertakan wa idza qarana jikalau menyertai bidakwat tammi dengan tuduhan pembunuhan. Apa lausun ada bukti ya kok yang terjadi bihi apa laus bihi dengannya dakwah. Kok saya membaca itunya, saya kok membaca matanya. Ya wes tak matanya dulu ya. Finnafsi sudiqasil finnafsi apa sidqul mudda'i benarnya orang yang menuduh. Maka halafa sumpah siapa al-mudda'i khamsina pada 50 apa nih yamin wastahaqqa dan apa berhak siapa dia ad-diyata pada dia. Jadi kalau ada orang menuduh orang dan ada buktinya, nah ada buktinya bahwa yang membunuh tersebut bawa senjata, dicek secara sidik jari dia yang pegang senjata, ada bukti, maka kemudian saya tadi yang menuduh berhak mendapatkan dia. Oke? Saya menuduh Fahmi membunuh siapa? Membunuh keluarga saya. Dan ada buktinya. Semuanya ada, maka saya berhak mendapatkan apa? Dia tadi kemarin apa? Denda. Berapa unta? 100 unta. Nilainya berapa miliar kemarin? Kurang lebih 3 miliar. Wa illam yakun hunaka lausun dan jikalau tidak adalah
Hunaka di sana apa lausun bukti fal yaminu, maka adapun sumpahnya alal mudda'a alaihi, atas orang yang tertuduh. Ustaz Zul menuduh saya membunuh, nggak ada bukti. Ya gimana caranya? Ya buktikan Anda. Kalau begitu berarti saya yang sumpah. Wa ala qatilin nafsi, dan itu wajib atas orang yang membunuh. Al-muharramati, membunuh apa? Membunuh jiwa al-muharramati, yang diharamkan. Kafaratun adalah kafarah. Apa kafarahnya? Ismu raqabatin, memerdekakan budak, mukminatin yang mukmin, salimatin yang selamat, maksudnya yang baik, minal uyubi, dari aib-aib, al-mudirrati, yang membahayakan ketika dipakai untuk bekerja. Fa illam yajid, jikalau tidak mendapati siapa dia man, fasiyamu, maka puasa berapa? Fasiyamu syahraini, maka puasa 2 bulan mutatabi'aini, yang berturut-turut. Baik, sekarang saya baca syarahnya. Wa idza tarana, dan ketika menyertai bid'awat dami, dengan tuduhan pembunuhan, apa lausun bukti bi musallatin, dengan musallah, wa huwa, adapun dia lughatan itu ad-dha'fu, ya, wa syar'an, dan secara bahasa itu qarinatun, qarinah tadullu, yang menunjukkan apa qarinah, ala syirkil mudda'i, atas benarnya orang yang menuduh, bi antuqi'ah, yaitu ketika dijadikan apa al-qarinatu, itulah bukti, fil qalbi, di dalam hati, sidqahu, pada benarnya tuduhan atau dakwanya dia. Wa ila hadza, oleh karena itu asyara, berisyarah siapa al-musannifu biqaulihi yaqa'u bihi fi nafsi apa sidqul mudda'i, bi an wujida, contohnya buktinya apa? Bi an wujida, ketika didapati siapa qatilun, orang yang membunuh, au ba'dhuhu, atau sebagainya, ya, la. Bi an wujida, ketika didapati siapa qatilun, orang yang terbunuh, ya, au ba'dhuhu, atau sebagiannya, karaksihi, seperti apa? Kepalanya, fi mahallatin, di tempat mufassalatin, yang terpisah, an baladin, dari negeri, kabirin, yang besar, kama, sebagaimana fil raudhati, di dalam kitab ar-raudhah wa asliha, awujida, atau apa, ada fi qarina, fi qaryatin, di dalam apa, sebuah desa saghiratin, yang kecil, li'a'da'i, pada musuh-musuhnya, wala yusyarikuhum fi qaryati, fil qaryati ghairuhum, wala yusyarikuhum, dan tidak menyertai atau tidak membersamai hum, pada mereka, fil qaryati, di dalam desa, siapa ghairuhum, selain daripada mereka. Kalau kepalanya ada di desa tersebut, ya desa tersebut yang menjadi tertuduh. Kalau kepalanya ada di rumah ente, ya ente menjadi tertuduh, karena buktinya ada, ya, buktinya pada Anda. Halifah, kemudian sumpah siapa al-mudda'i, orang yang menuduh, habis ada buktinya dia sumpah. Berapa kali? Khamsina, pada 50, apane? Yaminan, sumpah. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan apa mualatuha, ya, mualah atau terus menerusnya sumpah, alal madhabi, atas madhab. Jadi boleh sekarang sumpah, besok sumpah, nanti sumpah, tidak. Wallahi demi Allah, demi Allah, tidak langsung terus sampai 50 berturut-turut. Walau takhallala, andai kata menyalahi atau terselahin apa, al-aimanu, sumpah, salah. Walau takhallala al-aimana, pada sumpah apa, jununun, kegilaan, minal halifi, dari orang yang sumpah, au irma'un, atau irma, minhu, darinya apa? Minhu, darinya halif, bunia, maka ditetapkan apa sumpah, ba'dal ifaqati, setelah sadarnya dia.
alama atas apa-apa madha yang telah lewat, siapa ma illam ya'zil, jikalau tidak melepas siapa al-mudda'i al-qadhi alladhi yang waqa'a terjadi apa al-qasamatu sumpah indahu di sisinya qadhi, wa in azala wa walla ghairahu wajib istinafuha. Tapi kalau dicabut oleh qadhi karena gara-gara apa? Gara-gara dia junun ketika sumpah baru 20 kali kemudian ayan atau gila, maka apa? Maka ketika wali, jadi qadhi masih meneruskan, boleh diteruskan, ya silakan. Jikalau tidak, maka apa? Harus memulai sumpah dari awal lagi. Wa idza halifa, ketika bersumpah siapa al-mudda'i istahaqqa, maka berhak siapa mudda'i ad-diyata pada diyat, wala taqau dan tidak terjadi apa al-qasamatu, qasama sumpah fi qad'i tarafin di dalam memutus anggota badan. Misalnya telinganya, apa kemarin lagi apa? Tangannya, tapi qasama hanya terjadi pada apa? Sumpah untuk apa? Pembunuhan. Fa illam yakun, jikalau tidak ada hunaka di sana tuduhan apa lausun bukti, fal yaminu, maka adapun sumpah alal mudda'a alai atas orang yang digugat atau orang yang dituduh, fayahlifu kemudian sumpah siapa dia man khamsina pada 50 apa nih yaminan sumpahnya. Wa ala qatilin nafsi, dan atas orang yang membunuh jiwa al-muharramati yang diharamkan, amdan hadis sengaja, au khata atau membunuh secara khata, au shibha amdin atau baik membunuh shibhal amad, kafaratun adalah membayar kafarah. Tentunya membayar kafarah ketika walinya apa? Memaafkan. Dia udul keluar, tidak jadi menerapkan atau menuntut hukum qisas, tapi cuma hukum dia, tapi diatnya dia mughalladhah misalnya. Walaupun ada siapa al-qatilu, qatil itu sabiyan, anak kecil, au majnunan atau orang gila, fayatiku kemudian memerdekakan siapa al-waliyu wali anhuma dari keduanya, mimmalihima dari mal keduanya, siapa? Majnun sama sobi. Wal kafaratu, adapun jenisnya kafarah itu i'tqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mukminah, salimatin yang baik atau yang selamat, minal uyubi dari aib, ya budaknya enggak stres, budaknya kakinya lengkap ada 2, budaknya apa? Hidungnya ada, telinganya ada, kakinya 2. Al-mukhilla bil amali wal kasbi. Fa illam yajidha fa siyamu syahraini bil hilal mutatabi'aini. Baik, saya kira cukup. Sekarang kitabul hudud, ya, kita baca kitabul hudud. Hudud itu jamak daripada haddun, artinya apa? Yaitu sebuah hukuman tertentu yang ditentukan oleh syariat, kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Ya, kecuali dalam beberapa pembahasan kontemporer orang mengusulkan kalau orang mencuri atau kalau orang mencuri itu tidak potong tangan tapi diganti dengan hukuman lain, itu ijtihad ya. Orang zina tidak dijilid tapi diganti dengan oleh yang lain. Seperti juga orang zina muhsan itu tidak rajam tapi ganti diganti disetrum, sama-sama mati, itu ijtihad ya. Kalau rajam itu kan harus dikubur setengah badan, habis itu dilempari sampai mati. Nah, ada yang mengusulkan pakai apa? Strum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayanil hudud. Adapun ini itu kitab menerangkan tentang hudud.
Al-hududu, adapun hudud itu jam'u al-hududu itu jam'u haddin, jamak daripada had. Wa huwa, adapun had itu lughatan secara bahasa itu al-man'u, menahan. Wa summiyat, dan dinamakan apa al-hududu hudud bidzalika, dengan itu semuanya, liman iha, karena untuk menghalanginya, min irtikabil khawahishi, dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan zina misalnya. Oh, dia dihukum dengan apa? Dicambuk, biar apa? Biar habis itu dia tidak melakukan lagi. Oh, kalau mencuri, potong tangannya biar tidak nyuri lagi. Jadi itu al-man'u. Agar apa? Ketika ditunaikan atau ketika dilaksanakan itu hukum had, seorang tersebut tidak melakukan lagi, biar kapok, ada efek jerah. Wa bada'ah, dan memulai siapa al-munsannif minal hududi, dari hudud, bi haddiz zina, dengan had zina al-madhkur, yang disebutkan fi atna'i qawlihi, di dalam apa? Tengah-tengah perkataannya. Apa? Langsung bahas zina. Wazani, adapun orang yang zina itu ala darbaini, atas apa? Dua macam. Pertama apa? Muhsanin, yaitu zina muhsan. Zina itu muhsan itu apa? Orang sudah punya istri di rumahnya baik-baik, kok dia masih nyari anai-anai. Sekarang istilahnya kan nyari anai. Maka apa? Harus dirajam itu. Maka kalau video asli yang pengakuannya RK itu, maka apa? Itu harus dirajam. Nah, baik. Tahu RK Bang Sun? Robicon. Wazani ala darbaini, muhsanin wa ghairi muhsanin, dan zina selain muhsan. Wasayati qoriban, dan akan datang apa penjelasan qoriban yang akan hal dekat. Innahu, sesungguhnya muhsan, siapa muhsan? Al-balighu, orang yang balik, al-aqilu, orang yang berakal, al-hurru, orang yang merdeka, alladzi, yang ghayyaba, menenggelamkan atau memasukkan siapa dia, hasyafatahu, pada hasyafahnya, siapa zani, au qadraha, atau ukurannya, min maqtu'iha, dari apa? Maktu'nya, jadi apa? Dari kepala kemaluannya si laki-laki, biqubulin, di apa? Di kubulin, di dalam apa? Kubul, itu kemaluannya perempuan, fi nikahin, sedangkan dia fi nikahin, di dalam nikah sahihin, yang sah. Ya, itu ya, itu definisi zina muhsan. Pelakunya yaitu orang akil balik, memasukkan kemaluannya kepada farjinya wanita dengan sengaja. Dengan sengaja. Ada nggak sengaja, Ustaz? Kalau nggak sengaja maka tidak dihukumi zina. Kayak gimana caranya nggak sengaja? Nggak sengaja deh, orang di penjara. Di penjara siapa? Di penjara oleh Israel. Ya, jadi dulu waktu tahun 2005 ketika perang antara siapa namanya Irak dengan Amerika, itu banyak tentara-tentara dipaksa berzina. Itu termasuk zina atau enggak? Enggak. Dan apa? Didatangkan wanita-wanita nakal yang terkena penyakit HIV. Nah, dan dia dirantai, diborgol, jadi yang menzinai itu siapa? Perempuan. Lah, ini zina ini definisi untuk laki-laki. Ada definisi untuk perempuan. Perempuan itu definisinya apa? Tamkinun nafsiha min ilajil hasyafati alaiha, yaitu dia menyerahkan dirinya kepada orang untuk dimasukin.
Maka wanita kalau diperkosa, apakah zina dia? Enggak. Nah, tetapi kalau menyerahkan dirinya dengan sengaja, maka apa? Itu namanya zina. Baik, paham dong? Jadi definisinya beda ya. Hadduhu, adapun hadnya zina muhsan itu ar-rajmu rajam. Dengan apa? Bihijaratin, dengan apa? Batu mu'tadilatin yang sedang. La bihisati, tak dengan batu saghiratin yang kecil-kecil, tidak apa? Dengan batu yang kecil-kecil kerikil-kerikil, enggak, batu yang sedang. Sak ini nih. Sak tangan-tangan ini. Wala bisakhrin, tidak boleh juga dengan batu besar. Wa ghairu muhsanin, adapun zina ghairu muhsan. Min rajulin, dari laki-laki, itu min rajulin dari laki-laki, au imra'atin dari perempuan. Hadduhu, adapun hadnya, hukumannya, diapakan? Itu mi'atu jaldatin, 100 apa adik-adik? 100 cambukan. Sumiat, kenapa kok dikatakan jalda? Sumiat dinamakan bidzalika, dengan itu semuanya, litisaliha bil jildi, karena apa? Sambung dengan kulit. Karena apa? Harus menyentuh kulit, dan harus benar-benar dipukul. Habis itu apa adik-adik? Wa taghribu amin, diasingkan selama setahun. Ila masafatil qasri, ke sejauh jarak sholat qasar 85 km, diusir dari kampung. Fa'akthar, atau lebih, bira'yil imam, dengan apa? Ra'yunya imam, pendapatnya imam. Kalau dia ya mengasingkan lebih dari 100 km, ya silakan. Wa tuhsadu, dan dihitung apa? Muddatul ami, hitungan dari tahun itu, min awali safariz zani, dari awal permulaannya safarnya zani. La min usulihi, tidak dari sampainya dia makana taghrib, pada tempat pengasingan. Wal aula, adapun yang utama itu, ayyakuna, hendaknya ada apa taghrib itu, ba'dal jildi, setelah dicambuk baru diasingkan. Wa syara'itul ihsani, adapun syarat-syarat zina muhsan itu arba'atun, ada 4. Al awwaluh, adapun yang pertama, wa tsani, dan yang kedua itu, al bulughu wal aql, balik dan akal. Maka ada anak kecil kok zina, apakah dia disebut muhsan? Tidak. Ada orang gila kok memperkosa orang, apakah dia zina? Enggak. Ya, tidak namanya muhsan. Ada orang gila kok buka aplikasi, apa namanya Bang Zul? Enggak tahu. Hanan tahu. Nah, mungkin ada aplikasi apa begitu. Wais mana wais? Aplikasi apa namanya? Tangannya kan Bang Rojo ya, jadi dia tahu biasanya. Wais. 18 plus. Nah, aplikasi betul namanya, aplikasi 18 plus. Ya. Mafhum? Ya berarti enggak gila itu, Rek. Enggak gila, kurang kerjaan. Baik, fala hadda, maka tidak ada had ala sobiyin, atas anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Tetapi bal yu'addabani, dididik siapa keduanya? Bima, dengan apa-apa, yuzajjiruhuma, bima, dengan apa-apa, yuzajjiru. Apa artinya yuzajjiru? Dengan sesuatu yang yuzajjiru, yang membuat jelas siapa dia, apa mahuma, pada keduanya, minal wuku, dari mengulangi, fi zina, di dalam berzina, ya di apalah, entah itu di penjara, entah itu diapain lah, pokoknya tidak hukuman rajam. Wathani itu, adapun yang ketiga, ila itu al-hurriyatu, merdeka. Fala yakunu, maka tidak ada siapa ar-raqiqu, budak, wal muba'adu, dan budak muba'ad.
Wal mukatab dan budak mukatab wa ummul walad dan ummul walad itu muhsanan, disebut muhsan. Maka kalau ada budak kok zina maka tidak dihukumi zina ihsan, tidak berarti tidak dihukumi rajam. Wa in wati'ah, walaupun jikalau wati atau ya wati siapa kullu minhum dari mereka fi nikahin sahihin, dari nikah yang benar. Wati'ah ya, wati ya, saya itu kalau biasanya nyebut santri ikhwan dan akhwat, bisa dihitung atau bahkan tidak pernah saya mengatakan santriwati. Gimana santriwati ya santri diwati, wati ya. Makanya saya itu sebab asal muasal kenapa saya mengatakan santri ikhwan dan akhwat. Saya tidak mengatakan santriwan, santriwati. Santri diwati gimana? Nah, itu asal muasal kenapa saya sering menyebut santri ikhwan dan akhwat. Saya tidak mengatakan santriwati, santri diwati. Nanti lah jadi walid. Walid nak Fahmi boleh. Kayaknya yang cocok Fahmi, kayaknya jenggotnya sudah agak panjang kamu daripada saya ini. Baik, warabi'u adapun yang keempat itu wujudul wat'i, adanya wat'i min muslimin dari laki-laki muslim au dhimmin atau dhimmi fi nikahin dalam nikah sahihin yang benar. Jadi maksudnya apa? Dia lagi mempunyai istri, berarti muhsan. Tapi kok dia jomblo, belum menikah, atau dia jomblo sebab lama menduda. Saya ulangi, sebab lama menduda, maka tidak dinamakan muhsan karena dia tidak lagi mempunyai istri. Paham dong? Baik. Wa arada bil wad'i, dan yang dimaksud dengan wad'i itu taghyibul hasyafah au qadriha min maqtu'iha biqubulin. Apa au qadriha min maqtu'iha, dari yang terpotong, yang misalnya dia kemaluannya terpotong, jadi hilang setengah atau seperempat, dia dihukumi zina ketika dia taghyibu qadru maqtu'iha fi farjil mar'ati. Baik. Wa kharaja bis sahih, dan keluar atau terkecuali bis sahih dengan sahih apa al wad'u fi nikahin, di dalam nikah fasidin yang fasid. Fala yahsulu, maka tidak hasil bihi dengannya nikah apa at-tahsinu muhsan. Nikah fasid itu apa? Nikah fasid. Apa nikah fasid? Jadi nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Itu nikah fasid. Nah, seperti dulu di Mesir itu ternyata hanya orang tuh nikah dengan bibinya, nikah dengan keponakannya. Banyak. Dan ternyata tidak ngerti, dan nikahnya tidak tercatat di kawah. Nah, nikah biasa dikirain keponakannya itu boleh. Ya, biasanya yang melakukan kayak gitu adalah orang-orang miskin yang nggak punya rumah, tinggalnya itu di kolong tangganya rumah susun, kerjanya jadi marfot itu biasanya. Jadi di bawah tangga, kayak antum naik tangga saya itu kan ada, bawahnya itu kan ada kolongnya, begitu. Kayak gitu, dan banyak orang nggak punya rumah, itu nikah fasid. Baik itu, nah boleh atau nggak boleh? Tidak boleh, tapi dia nggak ngerti. Jadi sama, antum cek aja anak-anak jalanan, tukang-tukang ngamen atau apa begitu.
punya anak, dia hamil, siapa bapaknya? Nggak akan tahu yang perempuan juga. Ya? Ya, kadang nikah di antara mereka sendiri itu banyak seperti itu. Ini kan ngerti ini baik-baik, bagus-bagus. Dicoba jadi gelandangan sebulan begitu. Iya begitu. Ya, nah. Bahkan anak itu disewakan, kepada orang lain. Buat apa? Buat ngamen. Anak disewakan pada orang lain buat ngamen. Saya dulu pernah nanya, Bu, ini anaknya kok tidur lantang? Ini bukan anak saya, Mas. Ini nyewa. Sehari dulu 40.000. Sehari 40.000. Lantang tidurnya, iya. Dikasih nikotin biar tidurnya pules. Coba bayi. Makanya kita kalau ngamen lihat orang bawa bayi tidurnya pules, jangan-jangan dikasih, dan belum tentu anaknya. Halo, Hanan kan dekat Bungurasi. Coba antum tinggal di Bungurasi 2 minggu aja nanti tahu semuanya. Tinggal di musolanya itu. Ini siapa. Oh, sudah pernah. Wah, bahaya. Wal abdu, adapun budak, wal amatu, dan budak perempuan, hadduhuma, adapun hadnya keduanya itu nisfu haddil hurri, setengah dari hadnya orang yang merdeka. Fayujladu, maka dicambuk siapa kullu minhuma, setiap dari keduanya. Berapa? Khamsina, pada 50. Apa nih jaldatan cambukannya? Wa yughrabu, dan diasingkan siapa dia nisfa amin, pada setengah tahun. Walau qala, andai kata berkata siapa al-musannif, wa man fihi riqqun hadduhu ila akhirih, ya, wa man, adapun orang yang itu fihi, di dalamnya, man riqqun, adalah perbudakan, hadduhu, adapun hadnya itu ila akhirih, sampai akhirnya. Karena ada siapa apa had aula, andai kata dia mengatakan kayak gitu lebih aula daripada perkataan dia di atas. Liya ummal mukatab wal muba'at wal mu'ummal walad, supaya apa? Biar menyeluruh, mencakup budak mukatab, muba'at, dan budak ummul walad. Gitu aja. Wa man fihi rikun, nggak usah wal abdu wal amatu hadduhuma. Tapi menurut saya ya nggak apa-apa lah dia yang nulis. Nah, justru perkataannya pensarah ini wa man fihi riqun hadduhu, kepanjangan. Kalau menurut saya sendiri wal abdu hadduhu nisful mahri, nisful hurri, gitu aja. Kalau musannaf kan wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Kata pensyarah kayak gitu itu enggak baik. Ya. Lebih baik apa? Wa man fihi riqun hadduhu nisfu haddil hurri. Sama saja. Ya pokoknya abdul itu bisa budak, itu bisa budak bisa budak muba'ad, bisa budak mukatab, bisa umul waladat. Baik, sekarang laki-laki yang menggauli, laki-laki suka laki-laki. Gimana Wa hukmul liwati, adapun hukum liwat kok. Ya, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini suka beneran suka, ingin dijadikan istri. Ya. Wa hukmul liwati, adapun hukum liwat, wa isyanul bahaim, dan apa? Menggauli binatang. Itu kahukmi zina, seperti hukumnya orang yang zina. Faman, adapun orang yang itu latoh, apa latoh? Homo atau lesbian, ya, menggauli siapa dia man, bisyaksin, dengan seseorang, bi anwati'ahu, yaitu dengan menggaulinya dia padanya, man fi duburihi, di duburnya, dimasukkan di jalan belakang. Bang Zul,
Iso lebu ta Bang Jun. Aku kok gak terbayang belas. Nah, iso kira-kira. Hah? Paham nggak paham saya ngomong apa? Paham bang? Oh, paham. Piye dong? Ngebok nih siapa? Coba nanti tanya Anan. Bi anwati ahu fi duburihi, hudda maka dihad siapa dia alal madhabi atas madhab. Jadi juga harus dihad. Kalau ada hadis yang lebih tegas itu, idza wajadtum man fa'ala qauman lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Jikalau kamu mendapati orang suka sesama jenis seperti kaumnya Lut, maka bunuhlah keduanya, al-fa'il wal maf'ul. Waman adapun orang yang itu mendatangi siapa man bahimatan, apa bahimatan? Hewannya. Khudda maka dihad siapa dia man, kama sebagaimana qala berkata siapa al-musannif, lakinnar rajiha, tetapi yang rajih annau sesungguhnya dia itu yu'azzaru ditakzir siapa dia. Wa mana adapun orang yang itu wati'a menggauli siapa dia ajnabiyatan pada wanita ajnabiyah. Ya, berarti siapa? Ada laki-laki menggauli perempuan, tapi Bang Zul fima dunal farji, menggauli tapi selain di farjinya, selain di kemaluannya, maka uziro. Mana uziro? Ditakzir. Saya nggak digauli kok, cuma diraba-raba saja, takzir. Ya, saya nggak itu kok, cuma disentuh-sentuh saja, takzir. Baik mufakhadah, mufahamah, ya, muadzanah ila akhirih. Ya, jadi ditakzir. Mana tadi? Waman adapun orang yang wati'a ajnabiyatan fima dunal haji farji uzzira wala yuballigh dan tidak menyampaikan siapa al-imamu imam bita'ziri dengan takzir adnal hudud pada serendah-rendahnya apa? Hudud. Berarti apa tadi? Had tadi berapa? 100 kali cambuan. Paling rendah hadnya orang budak berapa? 50. Berarti apa? Tidak boleh disampaikan 50 kali cambukan. Baik. Ini 50 berarti apa? Ya 30 ya. 50 apa berarti apa? Ya berarti 49. Fa'in azara jikalau mentakzir siapa imam abdan pada budak, wajibah maka wajib siapa imam ayyung qisah mengurangkan siapa imam minta fi ta'zirihi dalam takzirnya dia an isyrina jaldatan dari 20 kali cambuan. Tadi kalau budak zina 100 kali, tapi ini budak gak zina, budak cuma apa? Yang ngeraba-ngeraba lah, nyentuh-nyentuh lah, ya pokoknya wati'ah, tapi madunal farji, ya? Madunal farji maka 20, tak 20 atau ditakzir dengan yang lain. Au uzira atau ditakzir, au azara atau mentakzir siapa imam hurran pada apa laki-laki merdeka, wajibah maka wajib ayyang kusofi takzirihi an arba'in, ya kurang dari 40 ya. Apa nih jaldatan jilidnya. Tapi ini semuanya ini ijtihad ya, ijtihad. Boleh nggak ditambahi dengan takzir yang lain? Boleh, in ra'a fihi maslahatun. Ditakzir, dicambuk 40, tapi juga apa? Denda uang 10 miliar. Boleh-boleh aja. Li maslahah. Li'annahu adna haddi kulli minhuma. Karena ini adalah
ukuran paling rendah atau bawahan apa setiap dari keduanya. Ada wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.